Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada yang terhormat, Bapak Bonda, selaku dosen mata kuliah RPL, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mengerjakan UTS RPL pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Mirza Asmina dengan NIM 311 dari program studi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan progres pengerjaan proyek besar mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang sudah dikerjakan oleh tim kami, yaitu kelompok 1, dengan judul Sistem Distribusi Beban Kerja Organisasi Mahasiswa, yang kami namai dengan OrgaFlow. Nah, OrgaFlow ini dirancang untuk membantu organisasi mahasiswa dalam mendistribusikan beban kerja secara adil, terstruktur, dan efisien. Peran dan tanggung jawab saya sendiri dalam kelompok 3 ini adalah sebagai DevOps dan QA. Dalam tim pengembang ini, peran saya dan tanggung jawab saya sebagai DevOps adalah yang pertama adalah mengelola repository project menggunakan GitHub, yang kedua mengatur workflow kolaborasi tim, yang ketiga menjaga stabilitas sistem selama development, yang keempat mendukung integrasi antara front-end dan back-end, yang kelima adalah mengelola deployment dan environment. Selanjutnya, peran saya sebagai QA dan tanggung jawabnya adalah yang pertama, menyusun skenario pengujian sistem, yang kedua, melakukan testing fitur, yang ketiga, mengidentifikasikan bug dan error, dan yang terakhir adalah memastikan sistem berjalan sesuai dengan dokumen SRS. Lalu di dalam dokumen SRS sendiri, ini terdapat 3 aktor. Yang pertama adalah admin, yang kedua anggota, dan yang ketiga aktor sebagai sistem sebagai aktornya. Lalu fitur utamanya terdapat register dan login, profile dan skill, manajemen task, smart assign, lalu ada monitoring beban, dan overload detection, lalu ada rebalancing tugasnya. Nah, lalu konsep sistem ini sendiri yaitu ada use case yang terlibat, yaitu fairness score, lalu ada dependency graph atau DAG, lalu ada overload detection. Dan arsitekturnya sendiri ini mencakup presentation layer, application layer, domain layer, dan yang terakhir adalah infrastructure layer. Lalu progress report-nya di dalam fitur register ini ketika user menginputkan data akan memunculkan notifikasi akun berhasil dibuat. Nah, ini statusnya berhasil karena sesuai dengan SRS. Lalu di fitur register yang kedua, ketika user mengkosongkan satu file atau beberapa file, maka akan muncul validasi error. Dan notifikasinya adalah semua file wajib diisi. Lalu ketika user menginputkan email yang sudah terdaftar, ini akan memunculkan notif yaitu email sudah terdaftar dan disilakan untuk login. Nah, ini juga berfungsi. Lalu dalam fitur login, ketika user menginputkan data dengan benar, maka akan berhasil masuk. Ketika user menginputkan password yang salah, maka akan memunculkan notif email dan password tidak valid. Nah, ini berfungsi juga karena sesuai dengan SRS. Lalu di fitur login yang terakhir, ketika user mengklik lupa password, tombol lupa password, ini tidak terjadi apa-apa dan menyimpulkan output atau statusnya tidak berfungsi karena tidak apa-apa dalam ketika user sudah mengklik lupa password. Lalu di fitur profiling, ketika
user mengakses halaman tapi tanpa menggunakan login, ini akan ditolak oleh sistem. Karena seperti pada poin yang keempat dan kedua, maka diharuskan untuk login terlebih dahulu. Di fitur profiling yang pertama, ketika user ini sudah memasuki profile dan akan mengedit foto atau menambahkan foto profil, ini terjadi bug atau halaman seperti ini. Dan ini tidak berhasil karena data yang ditampilkan ini tidak berfungsi. Maka statusnya di sini tidak berhasil, namun sekarang sudah dibenahi dan sudah bisa dilakukan editing foto profile. Lalu di profiling yang kedua ini, dalam ringkasan profile, ketika user ini menginputkan name, seharusnya yang keyboard hanya menerima file berupa numerik saja. Namun di sini name ini bisa diisi dengan huruf. Sebenarnya sudah berfungsi, namun tidak sesuai dengan DSRS karena DSRS ini memintanya hanya angka saja yang dimasukkan. Namun di sini bisa dimasukkan berupa huruf. Lalu di profiling yang terakhir, ketika user ini sudah melengkapi profile, harusnya ada tombol kembali ke login page. Namun di sini tidak ada tombol kembali sehingga membingungkan user untuk menuju ke login page atau kembali ke halaman yang sebelumnya. Lalu di organization. Nah, di organization ini ketika ketua membuat tugas terbaru atau ruangan terbaru, ini akan memunculkan kode. Namun, di sampingnya ada tombol copy. Tetapi ketika tombol copy ini diklik, tidak terjadi apa yang di-copy. Jadi tidak bisa dipaste dan tombol copy ini tidak berfungsi. Sehingga tombol copy tidak berfungsi. Lalu di organization, kalau organization di poin yang ke-11 ini untuk ketua, di poin yang ke-12 ini adalah untuk member. Nah, ketika anggota atau member ini paste atau memasukkan kode organisasi secara manual, ini tidak terjadi apa-apa. Ketika dipaste tidak berfungsi karena kopinya ini tidak berfungsi, maka pastenya tidak berfungsi juga. Dan ketika memasukkan secara manual, ini juga tidak berfungsi dan tidak terjadi apa-apa. Nah, kesimpulan dari analisis sprint yang pertama ini adalah beberapa sistem sudah berjalan sesuai SRS, seperti pada fitur register, login, dan beberapa dari profiling. Namun beberapa dari profiling dan organization-nya ini belum stabil sepenuhnya karena ditemukan bug seperti pada organization ini dan ketika lupa password juga tidak ada terjadi apa-apa dan kegagalan dalam bergabung organisasi. Lalu plan dari analisis sprint yang pertama ini adalah dengan memperbaiki bug, penyempurnaan fitur organisasi, implementasi Smart Assign, testing ulang, dan deployment. Dan kelimanya ini sudah dilakukan dan sprint yang pertama sudah berhasil semua dan sukses semua. Lalu, tools yang kami gunakan adalah Jira, Supabase, Figma, GitHub, dan Flutter. Jira sendiri ini adalah manajemen proyek dari kelompok 3.
Di sprint pertama ini membuat SRS, profiling dan skill, mockup UI, pembuatan register dan login, lalu setup project, dan meeting. Meeting yang pertama itu dilakukan setelah melakukan register dan login, dan meeting yang kedua adalah meeting final atau uh, penutupan dari sprint pertama dan evaluasi dari sprint pertama. Dan sekarang sedang mengerjakan sprint yang kedua. Lalu ke Figma. Figma sendiri ini adalah rancangan UI dari SRS-nya. Di sini nanti di dashboard-nya akan memperlihatkan ringkasan dari seluruh aktivitas yang ada di organisasi, yaitu total task-nya ada berapa dalam 12 minggu, terus ada beberapa overload count-nya, lalu fairness index, member yang aktif, dan diagram dari distribusi beban kerja per member. Lalu ada juga recent activity dari hari per update-nya member. Dan ada juga burnout alerts dari member-member ini. Dan ada kelola anggota. Kelola anggota ini mencakup nama anggota, peran, email, terus aktivitas yang dikerjakan, lalu ada skill-nya, kapasitasnya juga, dan ada kelola proyek. Kelola proyek ini mencakup progres dari task dan manajemen proyek yang ada di organisasi. Seperti proyek yang ada di organisasi totalnya ada berapa, yang aktif ada berapa, lalu total task-nya dari keseluruhannya, dan average dari rata-rata dari completion-nya.